Alhamdulillah di hari ini kita akan sharing banyak hal terkait dengan bisnis, khususnya di Genpro. Genpro itu bagaimana kita berbicara bisnis dari sisi keislaman mendapat, tapi dari ilmu bisnisnya pun juga dapat. Bapak Ibu, kalau kita boleh berbicara tentang bisnis, itu kita boleh belajar dari produk-produk terdahulu. Katanya kalau bisnis itu pengen berhasil, itu resepnya kan ada 3. Yang pertama, yang nomor 1, itu kalau pengen bisnis itu berhasil, itu jadilah yang pertama. Contohnya yang pertama itu siapa? Ada Aqua. Aqua itu adalah produk minuman yang pertama yang dijual-jual dengan kemasan yang dulu itu diolok-olok, tapi sekarang kalau kita beli apapun air mineralnya, kita ngomongnya adalah Aqua. Beli apa? Aqua. Aqua yang apa? Yang klub. Ya, Aqua yang klub. Ini yang bagaimana ya? Ternyata yang maksud Aqua itu adalah air mineral dalam kemasan. Jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadi apa Bapak Ibu? Jadilah yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik itu contohnya apa? Kalau kita ngomong taksi, apa yang teringat di otak kita? Bluebird. Bluebird itu bukan taksi yang pertama, tapi adalah yang terbaik dari sisi pelayanan dan segala macamnya. Kalau dompet Bapak Ibu ketinggalan di Bluebird, itu akan ditelepon. Bapak Ibu, dompetnya ketinggalan di mana? Di Bluebird. Tapi isinya hilang. Kayak pelayanan bagus Bluebird. Seperti halnya Bapak Ibu pernah dengar kalau kita beli pasta gigi, apa yang kita beli? Odol. Banyak orang bilang katanya odol itu adalah bahasa Jawa dari pasta gigi, betul? Padahal odol itu adalah merek dulu zaman Prabu Siliwangi ya. Itu kalau gosok gigi pakai merek odol itu Bapak Ibu. Tapi karena pengelolaan perusahaan yang nggak bagus, sehingga kemudian ada produk yang bukan yang pertama, tapi kita punya terbaik, yaitu Sensodyne. Kita bikin produk yang lain yang bisa menyaingi, misalkan ada Sensodyne, kita bikin Samsudine. Wah, keren ya. Begitu ya. Kemudian kalau kita jadi yang pertama sudah nggak bisa, jadi yang terbaik sulit, maka yang ketiga jadilah yang berbeda. Ya. Contohnya apa yang berbeda Bapak Ibu? Apa? Contohnya yang berbeda. Saya punya kenalan di Kota Malang, itu buka warung 24 jam. Warungnya sudah banyak. 24 jam itu momen pertama, ya sudah banyak yang lainnya 24 jam. Ya, lalapan sudah banyak yang lain, tapi dia pakai konsep lalapan 24 jam. Beda. Yang ketiga ini lebih gila lagi. Pada saat cabangnya sudah 5, itu karyawan-karyawannya disuruh demo ke ownernya. Demo untuk apa? Demo untuk buka cabang. Emang sudah disetting, sudah turun ke jalan demo kepada ownernya menuntut untuk buka cabang lagi, menambah lapangan pekerjaan sambil bagi-bagi sarapan. Rame masuk media, semua orang jadi tertarik. Luar biasa. Ya, jadi yang pertama, jadi yang terbaik, dan jadilah yang berbeda. Nah, sekarang yang belum punya bisnis, minimal punya niat terlebih dahulu. Saya itu berharap kalau ada warung yang berbeda. Di sini ada misalnya kuliner, ada kuliner, yang punya warung ada ya, punya warung ada. Saya itu pengen punya cita-cita itu punya warung itu warung ngamuk. Ngamuk itu marah-marah, ya kan? Jadi kalau warung ramah itu kan biasa. Selamat datang di warung saya, mau pesan apa? Itu biasa. Saya pengen punya warung itu isinya orang marah-marah semuanya. Pas masuk itu, apa yang di sini? Mau pesan habis. Itu masih ada nggak urus, nggak habis, pokoknya habis. Nasi goreng 1 habis, ini saya kasih uang, beli sendiri sana beras, ya. Ini cocok untuk mahasiswa semester akhir. Cocok banget ya. Ada yang kerjain skripsi ada, mahasiswa kerjain skripsi ada? Nggak ada. Yang mahasiswa yang tadi maju ngerjain skripsi itu kalau sudah semester 14, Bapak Ibu, Masya Allah, adrenalinnya itu luar biasa. Itu di jaketnya itu kayak ada tulisan yang hanya bisa membaca itu adalah orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Ya. Itu semacam glow in the dark begitu Bapak Ibu. Itu tulisannya itu senggol bacok ya. Jadi
semester 14 kerjakan skripsi nggak selesai itu jauhkan dari 3 benda: jembatan, tali, dan pisau. Kan bisa bunuh diri dadaan ya. Begitu kondisinya. Masya Allah, saya itu kuliah itu sampai 14 semester itu memang saya sampai kemudian menemukan sebuah filosofi hidup dari situ Bapak Ibu. Ada filosofi hidup yang menyampaikan puncak dari kesedihan. Puncak dari kesedihan itu adalah tawa, dan puncak dari kebahagiaan itu adalah tangis. Sehingga sebenarnya orang yang banyak tertawa itu adalah orang yang paling rapuh hatinya. Hatinya keras. Kalau jatuh itu berkeping-keping. Yang kalau kemudian senang baperan, ya, mahasiswa itu ada yang baperan, Pak. Ya Allah, naik sepeda motor terus ada yang nyalin, dia langsung berhenti. Ya Allah, aku ditikung kayak gitu. Ya. Baperan banget ya. Dia sampai seperti itu. Dan saya itu sampai telepon ibu saya pada saat saya yudisium Bapak Ibu. Pada saat lulus itu. Ibu, apa nak? Aku yudisium. Apa? Aku yudisium. Apa itu? Nggak tahu apa itu yudisium. Aku lulus Bu. Bu sampai meneteskan air mata gitu. Bu, aku lulus sampai meneteskan air mata terus bilang, kok bisa ya kamu lulus? Ini bahagia ya. Itulah kebahagiaan ya. Jadi saya alami Bapak Ibu kalau sudah lama kuliah di kampus itu kita sudah nggak dicap lagi sebagai mahasiswa, tapi kita sebagai donatur tetap kampus ya. Dan semester bayar terus ya, donatur tetap kampus. Kalau sudah 7 tahun kuliah itu ketemu rektor itu sudah nggak lagi cium tangan Bapak Ibu, tos ya, gimana kabarnya bro? Akrab ya, saking akrabnya gitu ya. Ya Allah ya. Di kampus kemudian saya bisa menemukan sebuah keputusan yang itu, saya sudah di ujung tanduk, itu bisa membuat keputusan yang lain. Apa itu Bapak Ibu? Saya menikah di semester 14. Ya. Jadi saya selalu membanggakan itu. Kamu sudah menikah? Sudah. Kapan? Saat masih mahasiswa. Kalau ditanya, semester berapa? Saya tanya balik, gimana kabarmu? Jadi mohon maaf mungkin mbak-mbaknya yang ada di sini, mohon maaf saya sudah nikah ya. Mungkin tadi ada yang terlanjur berharap ya, jadi ini harus saya luruskan pada nanti semuanya ya. Saya sudah menikah, mungkin tadi ada yang di dalam hatinya, ya Allah siapa sih MC-nya ya, sudah ganteng, bijak, lucu lagi gitu ya. Mohon maaf saya sudah menikah. Atau mungkin tadi ada yang di dalam hatinya itu, ya Allah apakah dia jawab doa selama ini ya. Mohon maaf, apa jidat ya, karena sudah nikah ya. Mungkin tadi ada juga yang ini cocok jadi menantu, mohon maaf ya, karena sudah nikah. Istri saya kebetulan Ahmad juga. Masa brewokade ngeri ya, mengerikan ya Ibu. Dan masalah semester 14 itu kemudian saya memutuskan menikah. Saya sebelum menikah itu Bapak Ibu, skripsi itu tidak selesai. Setelah menikah, skripsi itu selesai Bapak Ibu. Yang kerjakan istri. Ini yang disebut dengan pemberdayaan perempuan Bapak Ibu. Ini caranya. Gitu ya. Jadi yang skripsinya belum selesai itu mahasiswa itu nikah selesai. Tapi kalau yang awal, skripsi belum selesai nikah, bebannya nambah. Kerjaan skripsinya ini suaminya ini ya. Nggak apa-apa, selesai, pasti selesai. Entah kapan pasti selesai ya, selesai. Dan Masya Allah ya, pada saat itu dan nikah, kemudian kuliah, ini saya mengamati banyak hal dari akhwat gitu ya. Wah, saya mulai mempelajari bagaimana akhwat itu tetap perempuan, Pak. Perempuan yang kemudian bisa ngomong, kamu gak peka gitu, terserah ya, kayak gitu-gitu. Yang ngomong cie tapi dalam hatinya cemburu kayak gitu ya. Itulah perempuan. Untuk apa? Itu tetap aja kita. Ini kan saya mewakili Bapak ya. Yang bahwasanya pada saat orang itu sudah nikah ya, saya melihat apa itu Masya Allah ya. Itu saya melihat itu yang pertama itu dari sisi fisiknya.
itu jilbabnya itu lebar-lebar ya. Itu kalau jemur itu tetangga itu sampai nggak bisa bedakan kalau jilbab, karpet, spray, korden ya itu sampai nggak bisa dibedakan ya, lebar-lebar semuanya. Apalagi itu kalau pas naik sepeda motor Bapak Ibu, itu awal-awal itu kalau naik sepeda motor itu lebih ngebut dari Ikhwan. Kalau naik sepeda motor sudah 60 itu tiba-tiba ada makhluk berjilbab lebar itu kan, jilbab lebarnya kayak Superman itu bapak-bapak gitu kan. Yang dibocek itu wajahnya kayak jilbabnya kan bapak-bapak gitu berdarah-darah ya. Itu apa itu? Yang ada itu kalau istri saya ngomong dengan teman-temannya, itu saya itu bingung bedakan mana istri saya, mana teman-temannya. Dari belakang itu sama semua Bapak Ibu. Jadi pas mau jemput gitu kan, dulu istriku kok jadi banyak. Makanya gitu kan. Karena kita bingung kalau dari belakang itu kayak sama semua gitu. Makanya saya mengusulkan dari yang punya bisnis di bidang fashion, khususnya jilbab, itu tolonglah bikin jilbab yang ada nomor sama nama penduduk. Jadi kita ini kalau sampai salah manggil nama itu kan malu kan. Apalagi pada saat jadi robis dulu di lembaga dakwah kampus itu kan kita jarang misalkan Akhi ini nanti filenya di PSD saya serahkan di ini ya di depan rektorat. Kita kan tidak pernah tahu waktu itu yang mana orangnya. Terus selalu betul basor ya. Tapi awal itu kadang itu tahu iklannya yang mana. Tapi kita itu nggak tahu awal itu yang mana. Jadi pas janjian itu, saya janjian karena ada namanya Ani. Ani itu tahu saya, tapi saya nggak tahu Ani. Ani kan juga betul basor ya. Dia manggil, Wawan, kamu, kalau berani keluar kamu. Kita nggak tahu kan banyak orang di situ. Kalau juga ada di situ, jadi kita nggak tahu. Wawan, gitu kan kita bingung kan. Akhirnya dia tetap betul basor tapi gini, Wawan. Tenang, itu ceritanya masih panjang ya. Lebih penting ini dari materinya Pak Iwan Kurniawan. Jangan disampaikan ke beliaunya ya. Ada rekaman nanti dipotong ya di bagian ini ya. Saya juga nggak tahu ini direkam atau enggak, pokoknya nyala aja gitu ya. Oh direkam, biar keren ya ada gambarannya ya. Ya gitulah ya. Dan sekarang ini, Insya Allah, di Iwan kan sekarang sudah banyak yang pakai celana jeans, ya. Tapi terus jeans pakai celana simpangan gitu kan, jadi bingung ya. Tapi saya juga berharap nanti ada fashion yang lain gitu. Coba ada jilbab dari bahan jeans. Pengen tahu kan? Ada motif sobek-sobeknya gitu kan? Tapi nggak ada tembus gitu, tapi motif aja kan biar keren. Banyak sekarang bapak-bapak yang pakai celana jeans. Bicara celana jeans itu bapak-bapak itu keluar itu pegang kelihatan masih zaman gitu kan. Itu celana jeans, kayak sampai yang bapaknya, alhamdulillah ya. Terus pakai biasanya pakai celana gulung gitu Pak, yang kantongnya banyak tapi nggak ada isinya itu ya. Yang cocok untuk anak-anak pas lebaran itu Bapak Ibu ya. Kacang, ya kan, nastar, ya, saku gitu kan. Banyak biasanya itu. Yang momen-momen yang kita adalah momen yang kita rindukan, iya nggak sih? Bapak, iya nggak sih? Iya apa? Sih ada yang hobi wayang gitu ada. Dan sampai protes gitu kan, saya nggak cocok kemudian setahun sekali, sampai tak jumpa sekali dalam 10 tahun. Ya, tapi sekarang itu semakin zaman ini mau berakhir. Itu kader itu kalau bikin alasan itu bisa aja. Apalagi pada saat buku yang itu Masya Allah itu alasan wah bisa sekunduk-kunduk ya Bapak Ibu ya. Mana alat tulisnya? Apa? Mana Al-Qur'annya? Apa? Mana senternya? Apa? Ya kan gitu kan? Wah tulis semuanya HP. Baik, HP-nya dikumpulin. Mampus ya.
sudah mulai gembira ya bapak-bapak ya melihatnya. Dan itu pengalaman-pengalaman yang kemudian pada saat saya nikah itu ya Allah gitu ya, istri saya itu ternyata itu dalam pendidikan tarbawiynya itu luar biasa keren waktu itu. Saya nggak salah pilih kok. Mungkin dia yang salah pilih saya. Itu sampai apa ya? Jadi sampai kalau di rumah masak itu nggak pakai penyedap, padahal bagi mahasiswa penyedap itu adalah satu hal yang wajib ya. Kalau perlu sebelum makan pakai penyedap ya, makan setelah makan pakai penyedap lagi ya. Tapi ini istri saya itu kalau makan penyedapnya dipisah, micinnya itu dipisah. Jadi kalau saya pengen micin makan dulu terus micinnya itu dimakan di depan TV gitu ya, jelas-jelas gitu. Sampai itu buat itu kalau masak mie sedap bapak itu bumbunya nggak dipakai, dia pakai bumbu Indomie ya. Lebih mahal ya, lebih sehat ya insya Allah ya. itu yang terjadi gitu. Sehingga kalau kita yang mahasiswa ini kok tahu sampai ada akhwat yang jajan sembarangan, misalkan beli cilok di pinggir jalan, itu wajib hukumnya untuk kita tegur. Selaku ikhwan yang baik, kita ini harus memperhatikan bagaimana generasi penerus Islam. Mulia sekali kan ya. Jadi pada saat ada akhwat sedang beli cilok gitu kan, kita naik sepeda motor, itu berhenti di tengahnya, sampingnya, apa sih? Putih jangan jajan sembarangan, kesehatan loh, gitu ya. Jadi kita belajar. Itu yang kemudian kita harapkan. Dan sampai kemudian saya itu pernah mengalami, istri saya itu kalau kemudian proses keseharian itu di sini bapak-bapak ibu ada yang menikah sudah lebih dari 10 tahun, mengatakan, wah, sudah tua ya. Saya harus ngomong apa, ya, sudah tua ya. Jadi, insya Allah ya menikah itu kan, ini yang jomblo ini, masalahnya hanya bisa membayangkan ya, hanya bisa membayangkan yang kemudian kalau disuruh milih kriteria itu masih bingung-bingung ya kan, milih kriteria. Di Malang saya itu pernah ada kejadian seorang ikhwan itu nulis biodata kriteria calon itu detail banget, mahasiswi fakultas kedokteran, putih, tinggi, berkacamata, punya tai lalat di pipi, detail banget, dan ketemu orangnya ada, tapi orangnya nggak mau sama ikhwannya itu. Oke ya, para jomblo ya, jangan tinggi-tinggi kriterianya, yang penting mau aja sudah bersyukur ya. Alhamdulillah. Di sini para pengurus Genpro yang saya hormati dan juga para calon-calon member Genpro, semoga kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Yang kalau kita belanja ke sesama ikhwah itu tolong jangan pakai harga ikhwah. Masya Allah, harga ikhwah itu kadang itu ya kita nggak apa-apa, harga teman itu kadang ya nggak apa-apa. Saya itu kadang kenal dengan orang baru 5 menit, dia itu sudah minta harga teman. Saya kenal dia enggak, rumahnya di mana nggak tahu ya, baru telepon, mas harga teman. Mau saja belakangmu teman yang mana gitu loh ya. Tiba-tiba minta harga teman itu jangan. Jadi kalau ada teman kita jual produk harganya 10.000, ini harganya berapa? 10.000. Saya beli 15.000, itu harus kita lakukan. Tapi dapat 2 ya, gitu ya. Bapak Ibu, ini kita sudah mau masuk ke sesi materi. Ini adalah materi yang penting terkait dengan fundamental bisnis. Oh, betul kan? Sudah melihat. Itu ya, kasih materi. Enggak ya. Baik, bilanya sudah hadir Bapak Presiden Genpro Pusat yang sudah, mungkin di sini ada yang belum tahu Presiden Genpro yang lama, gitu ya. Yang belum tahu Presiden Genpro katakan banyak ya. Alhamdulillah kita nanti di sini akan meet and greet dengan Presiden Genpro Pusat. Nanti bisa disampaikan unek-uneknya kalau ada waktu sih. Ya. Kayaknya nggak ada waktu ya. Tapi nanti di sini Bapak Ibu hadirin sekalian akan diberikan pemahaman terkait dengan fundamental bisnis. Oke? Tidak menunggu lama. Sudah siap beliaunya? Masya Allah, masih tetap segar bugar ya. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Abah Iwan Kurniawan LC. Suatu ketika ini mau ngisi, Bang, apa
baru datang, karena udah hafal materinya ada ganti aja. Saking speed saya satu panggung dengan calon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba, amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia darinya, atas kudrah dan iradahnya, atas inayahnya dan hidayah kepada kita semua. Kita dipertemukan dalam satu acara, dalam satu kesempatan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditambahkan ilmu, juga dianugerahkan kepahaman. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul mahsyar. Hadirin rahimakumullah, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian yang hadir. Tentunya saya ingin mengapresiasi para panitia, dalam hal ini Presiden Chapter Kota Serang, Ayatullah, yang sudah berkorban. Saya yakin ini persiapan cukup menyita waktu dan pikiran, sehingga alhamdulillah hari ini dihadiri lebih dari 160 orang ya. Ini cukup satu awalan yang besar dibanding dengan tempat-tempat ini. Tentunya saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang hadir di tempat hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, insya Allah 1 jam ke depan menjelang zuhur, saya akan mengupas tentang hal-hal yang sifatnya prinsip, hal-hal yang sifatnya fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini tentunya yang ada hubungannya dengan gerakan kita sebagai sebuah perkumpulan yang kita berikan nama Global Entrepreneur and Professional. Mari kita kupas bahasan hari ini dengan satu cerita, dengan satu sejarah, di mana kita ini merupakan sebuah bangsa yang melewati rentang waktu yang sangat panjang. Pada abad pertama Hijriah, generasi sahabat Rasulullah SAW telah berhasil menyampaikan Islam ini ke seluruh dunia. Satu fakta yang tidak bisa ditutupi, bahwa generasi sahabat ataupun maksimalnya tabi'in itu sudah sampai ke negeri kita, negeri Indonesia. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, sekarang sudah ada broadcast yang menyebutkan sahabat ini pernah di sini, sahabat ini pernah di sini. Itu yang masih mungkin perlu dikaji dari mana sumbernya. Saya bisa menyebutkan satu fakta tertulis dalam sebuah kitab yang ini tidak bisa dibantah lagi karena ini adalah tulisan, bahwa ada utusan dari kerajaan Sriwijaya. Ada yang tahu di mana letaknya kerajaan Sriwijaya? Di mana? Di Palembang. Salah satu dari mereka mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah yang pertama, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Muawiyah menjadi khalifah ini pada tahun 40 Hijriah. Berarti ini masih sangat awal sekali. Kemudian surat itu diulangi lagi pada tahun 99 Hijriah ketika Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz menjadi khalifah Bani Umayyah. Kedua surat itu berasal dari Raja Sriwijaya, salah satunya adalah Raja Indrawarman. Saya nggak tahu apakah yang sampai ke Muawiyah atau sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kedua surat itu isinya sama.
dari Raja Sriwijaya kepada raja di raja dari segala raja, Raja Jazirah Arabia. Kami kirimkan hadiah-hadiah yang sederhana. Sebagai timbal baliknya, Tuhan kirimkan salah seorang yang paling paham akan urusan agama Tuhan untuk mengajarkannya kepada kami. Kira-kira kalau dari ungkapan surat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesiapan bangsa Indonesia untuk menerima Islam, betul ya? Kenapa surat yang muncul itu justru menunjukkan apa ya? Ketundukan, ketaatan, kesiapan ikut perintah. Itu karena seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia, mendengar ada satu bangsa di Arab yang namanya bangsa Quraisy, yang tadinya mereka ini tidak diperhitungkan, yang tadinya mereka ini kekuatan yang sama sekali tidak ada yang memperhitungkan bahwa mereka akan muncul menjadi kekuatan yang besar. Tiba-tiba mereka menjadi kekuatan yang besar, menghabisi satu imperium namanya Imperium Persia, bahkan berhasil mendesak Imperium Romawi sampai bisa menguasai sebagian besar tanah mereka di wilayah Syria, Palestina dan sekitarnya. Jadi ini merupakan sebuah berita yang heboh sekali di abad itu. Ada satu bangsa yang tadinya tidak diperhitungkan tiba-tiba menjadi bangsa yang besar, mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Oleh karena itu ketika mereka datang ke Nusantara, saya yakin kita, ya sebagian besar dari kita, sebagian besar dari raja-raja Indonesia waktu itu, raja-raja Nusantara sudah dalam posisi, wah ini kita berhadapan dengan sebuah kekuatan besar. Wajar saja kalau surat yang dikirimkan itu menunjukkan kesiapan untuk taat, kesiapan untuk tunduk, kesiapan untuk menerima ajakan. Tetapi faktanya, sejak kedatangan surat itu diikuti oleh gelombang generasi terbaik umat ini, para sahabat dan para tabi'in, Islam ini tidak begitu sukses dengan cepat menyebar di seluruh Indonesia. Di sisi yang sama, Islam justru sampai ke benua Eropa, sampai Afrika Utara, benua Eropa, sampai Asia Tengah, sampai ke Cina. Bahkan fakta-fakta menunjukkan jauh sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1497, 7 abad, bahkan kalaupun minimalnya 6 abad sebelum itu, umat Islam sudah sampai ke benua Amerika untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, termasuk warga yang ada di benua Amerika. 7 abad kemudian, setelah masa awal kedatangan Islam ke Nusantara yang tidak begitu cepat diterima oleh bangsa ini, muncul lagi generasi kedua yang sangat berbeda dengan generasi Quraisy. Kali ini datang dari Turki, sebagian mereka datang dari Samarkand, juga datang dari Maghribi atau yang kita sebut sebagai Maroko. Cuman kalau menunjukkan siapa yang paling berkuasa pada waktu itu, ya kekhilafahan Turki Utsman. Kali ini yang datang adalah para ulama yang bertekad menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Yang kita kenal dulunya waktu kita belajar sejarah bahwa Islam ini masuk ke Nusantara melalui para pedagang, padahal sebenarnya mereka itu para ulama. Kenapa mereka menjadi pedagang? Karena mereka ini para ulama yang bahasa kitanya itu self-financing, bahasa Arabnya itu dadut tamwil. Mereka membiayai dakwah mereka sendiri. Mereka berkoordinasi dengan pemerintahan. Mereka datang kepada kekhalifahan, meminta izin untuk menyebarkan Islam ke wilayah kita, ke Nusantara. Tapi mereka tidak menerima uang spesial pun dari raja, dari khalifah. Oleh karena itu, karena mereka tidak ada anggaran negaranya, maka mereka menjadi pedagang, mencari sumber penghidupan, sumber keuangan yang paling mudah pada waktu itu ya berdagang langsung dengan penduduk di Nusantara. Efeknya sungguh dahsyat sekali. Mereka baru masuk abad ke-13, abad ke-14, mungkin sekitar 150 tahun mereka bekerja untuk mengislamkan kawasan ini, mengajak bangsa Indonesia, mengajak bangsa Nusantara. Indonesia waktu itu mungkin belum ada namanya, mengajak seluruh warga di Nusantara ini untuk menerima Islam. Efeknya dahsyat sekali. Pada abad ke-15 dan 16 tumbuh
kerajaan Islam di seluruh Indonesia. Jadi pada awal abad ke-16, kesultanan itu penuh dari Aceh sana sampai Maluku Utara, Ambon dan Bima. Itu semuanya wilayah kita dipimpin oleh para sultan, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin muslim, hasil kerja dari ulama-ulama yang datang tadi. Sebutkan ya, dari Samudra Pasai di Aceh dan Sumatera Utara, kemudian ada kesultanan di Sumatera Selatan, kemudian di Jawa dari mulai Batavia, Cirebon, Demak ya sampai Pajang, kemudian di Kalimantan ada Kesultanan Kutai Timur dan Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Selatan ada Bone, di Sulawesi Tenggara ada Buton, kemudian Ternate Tidore di Kepulauan Maluku dan Ambon, dan ada Kesultanan Bima di Nusa Tenggara. Artinya pada abad itu wilayah kita menjadi wilayah yang diperintah oleh para pemimpin muslim dan semuanya menerapkan syariat Islam dan semuanya berbaiat kepada khalifah umat Islam pada waktu itu di Turki. Jadi jangan heran ketika Raja Samudra Pasai mengalami serangan dari Portugis, yang dilakukan adalah mengirim surat ke Sultan Turki Utsmani untuk mengirimkan bantuannya kepada mereka. Apa yang ingin saya sampaikan dari dua cerita tadi, bahwa ada dua periode di mana umat Islam ini bangkit dalam rentang waktu sejarah 1400 tahun ini. Di negeri kita di Indonesia ada dua kali periode kebangkitan. Yang pertama adalah generasi sahabat, yang kedua adalah generasi Turki Utsmani. Kalau bicara kekuatan, generasi sahabat adalah pemilik semuanya. Mereka adalah generasi terbaik umat manusia dari segi kerohanian, dari segi kematangan spiritual. Mereka adalah satu-satunya generasi yang tidak akan pernah tergantikan sampai hari kiamat nanti wujudnya mereka. Bahkan mereka sebelum muncul tidak pernah ada generasi sehebat sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau diukur kekuatan hari ini, ya umat Islam untuk bangkit, boleh dikatakan gak ada apa-apanya, bahkan mungkin seujung bukunya aja kita tidak sampai kepada kekuatan yang dimiliki oleh sahabat. 7 abad setelahnya, generasi berikut ini adalah generasi hebat. Turki itu di masa kejayaannya baru saja menaklukkan benteng Konstantinopel yang 800 tahun umat Islam berusaha untuk membuktikan janji Rasulullah tentang penaklukan benteng Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan, setiap bangsa mencoba. Dari bangsa Quraisy sendiri tidak berhasil, Persia tidak berhasil, Saljuk tidak berhasil. Semua generasi sudah mencoba, bahkan ada 80 kali percobaan umat Islam untuk menaklukkan benteng Konstantinopel itu tidak berhasil. Tiba-tiba ada bangsa Turki yang sama seperti Quraisy dulu tidak diperhitungkan. Tiba-tiba mereka mampu membuktikan janji Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Setelah penaklukan Konstantinopel itu, pasukan Turki Utsmani menjadi pasukan terkuat di dunia, bahkan berabad sampai 3 abad lamanya, merupakan pasukan yang paling besar di dunia ini dan sangat disegani. Tapi faktanya, setelah Turki menaklukkan ataupun setelah Turki ulama-ulamanya mengislamkan kawasan Nusantara, justru kita masuk dalam satu fase yang sangat menderitakan, sangat menyusahkan bangsa Indonesia, yaitu fase penjajahan selama 350 tahun. Umat Islam tidak sampai juga kejayaannya di Indonesia ini di zaman Turki Utsmani, tidak di zaman sahabat, juga tidak di zaman Turki Utsmani. Kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kalau diukur dari kekuatan, harusnya generasi sahabat lah yang berhasil. Ya, kekuatan spiritual, kekuatan keyakinan kepada Allah, harusnya generasi sahabat lah yang berhasil. Faktanya di saat itu Islam tidak sukses cepat menyebar di Indonesia. Di generasi yang kedua, generasi Turki, mereka memang punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan Islam berhasil masuk ke Nusantara ini dengan cepat dalam waktu 150 tahun. Tapi justru setelah itu bangsa Indonesia terpuruk dalam penjajahan yang sangat lama, bahkan hampir di angka 400 tahun. Kira-kira ini kesimpulan yang kita ambil ataupun penyebabnya. Ini yang dimaksud dengan adanya schedule itu bahasa Inggris, bahasa kita apa? Jadwal. Ini yang disebut dengan momentum. Dan ada generasi yang
dijanjikan. 3 hal. Apalagi? Apa saja tadi? Schedule, momentum, dan generasi yang dijanjikan. Mari kita pelajari balik lagi kepada bahasa Quraisy. Quraisy itu jadwalnya memang menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Apa yang menjadi pendorong mereka menjadi bangsa yang besar pada waktu itu adalah keyakinan bahwa Islam ini akan sampai kepada seluruh dunia, karena satu-satunya risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul diperuntukkan untuk seluruh manusia adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada generasi Nabi, tidak ada satu Rasul pun, tidak ada satu Nabi pun sebelum Nabi Muhammad kecuali mereka diutus untuk kaumnya sendiri. Tiba-tiba Nabi terakhir, Nabi akhir zaman ini diperuntukkan risalahnya untuk seluruh umat manusia. Maka kita lihat bagaimana Allah membantu orang-orang Quraisy yang tadinya tidak diperhitungkan, yang tadinya mereka tidak ada dalam percaturan peradaban, yang tadinya mereka dikenal sebagai bangsa yang terbelakang, bangsa jahiliyah, tiba-tiba mereka muncul menjadi kekuatan yang besar. Bahkan mereka ini boleh dikatakan sebelum ada generasi Quraisy memimpin dunia, dunia ini tidak mengenal apa itu peradaban. Bayangkan saja, saya pernah berkunjung ke Cordoba, satu tempat kota di Spanyol, ya. Sisa-sisa kejayaan umat Islam masih bisa kita lihat hari ini. Masuk ke kota Cordoba, itu ada sebuah jembatan panjangnya 400 meter, tingginya 30 meter, lebarnya 40 meter. Itu dibangun di masa Umar bin Abdul Aziz. Berapa tahun yang lalu itu? 1300 tahun yang lalu jembatan itu masih berdiri kokoh, tidak pernah direkonstruksi, tidak pernah direnovasi. Sudah berbagai generasi memanfaatkan jembatan itu, masih bisa kita lihat sekarang. Lewat jembatan kita melihat sebuah gerbang yang sangat indah sekali. Masuk ke gerbang itu, pemandangan yang kita lihat sepanjang jalan dari pintu gerbang sampai ke istana, sampai ke masjid, yang kita lihat itu pohon hijau dengan pohon-pohon yang berbuah di kiri dan kanan. Sampai sekarang masih pohon itu. Sepanjang jalanan di Cordoba dipenuhi dengan pohon-pohon jeruk yang Masya Allah, kalau lihat rupanya itu luar biasa, ya. Bayangkan jeruk yang sangat orange warnanya di tengah daun-daun yang sangat hijau. Tapi sayang, sejak kawasan itu tidak ada lagi umat Islam, jeruknya sudah tidak bisa dimakan, sudah berubah menjadi pahit, dibiarkan tergeletak begitu saja. Padahal dulunya khalifah umat Islam memerintahkan, tanamlah seluruh jalanan ini dipenuhi dengan pohon-pohon berbuah, karena jangan sampai ada musafir, orang bepergian ke negeri kita kelaparan. Begitu masuk ke masjid, suasana yang sangat indah sekali. Sayang hari ini sudah diganti kiri kanannya dengan gambar-gambar Bunda Maria, Yesus Kristus, dan sarkofagus di setiap penjuru masjid. Yang dulunya adalah penjuru-penjuru itu dipenuhi dengan halaman-halaman tahfiz Quran di masa kejayaan umat Islam. Di abad itu umat Islam juga membangun pemandian umum, bahasa kita itu toilet umum. Yang saya masuk ke salah satu tempat toilet umum itu masih lebih megah tempat itu daripada toilet bintang 5, hotel bintang 5 hari. Mereka sudah membangunnya sejak abad ke-10. Airnya sudah ada air dingin, air panas, air hangat tersedia sepanjang tahun. Karena di sana ada 4 musim, ada dingin sekali, ada panas sekali, maka airnya ada 3 jenis. Itu dibangun tempat pemandian umum itu di saat seluruh penduduk Eropa banyak yang tidak tahu bagaimana caranya bersuci. Artinya sekali lagi, generasi pertama dari Quraisy ini memang generasi yang dijanjikan, memang momentumnya ada ketika harus menyampaikan Islam kepada seluruh dunia. Memang jadwalnya pada waktu itu Islam sampai dulu ke seluruh dunia. Disitulah bersatu antara schedule, kemudian apa lagi? Momentumnya ada, kemudian generasi yang tepat. Memang di generasi Quraisy dan sahabat itulah Islam sampai ke seluruh dunia dan peradaban ini mulai muncul di seluruh dunia. Tetapi ada satu hal yang besar yang tidak terjadi di generasi mereka. Apa itu? Penaklukan benteng Konstantinopel. Penaklukan benteng Konstantinopel ini sejak awal menjadi amanah umat Islam.
Karena Rasulullah bukan sekali dua kali bercerita bahwa benteng Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin yang membawa sebaik-baik pasukan. La tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin menaklukkan itu, dan sebaik-baik dari pasukan adalah pasukan yang dibawa oleh pemimpin itu. Rasulullah kalau menceritakan tentang benteng Konstantinopel ini, semua orang tertarik, sahabat-sahabat Rasulullah tertarik ingin menjadi pemimpin yang dijanjikan itu, ingin menjadi generasi yang menaklukkan benteng Konstantinopel itu. Bahkan Rasulullah kalau bercerita itu detail. Kata Rasulullah, saya tahu loh nama dia siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, dari keturunan siapa. Bahkan Rasulullah bercerita, aku tahu warna kuda apa yang dia pakai ketika menaklukkan, ketika memasuki benteng Konstantinopel itu. Tapi Rasulullah tidak memperinci lebih jauh siapa namanya. Rasulullah tidak memperinci kapan terjadinya. Rasulullah biarkan itu menjadikan perlombaan. Dan ternyata betul, setelah Rasulullah mensabdakan demikian, berbagai generasi mencoba membuktikan jadi Rasulullah. Dan generasi awal itu pasti generasi Quraisy. Orang yang pertama kali mendengar penaklukan ini adalah generasi Quraisy. Dihimpunlah kekuatan di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini khalifah pertama dari khalifah kaum muslimin yang membuat pasukan laut. Karena salah satu syarat untuk menaklukkan Konstantinopel itu harus punya pasukan laut, harus punya pasukan kapal perang di lautan. Karena cara satu-satunya untuk menaklukkan Konstantinopel selain dari darat itu adalah dengan menyerang dari laut, dari selat yang kita sebut sebagai selat Bosporus. Pernah dengar selatnya? Selat Bosporus. Lagi-lagi kita bicara tentang apa? Schedule, momentum, dan generasi yang tepat. Ternyata bukan di Quraisy, bukan juga di Persia. Penaklukan itu baru terjadi di zaman Turki. Nah, Turki seperti Quraisy pada awalnya. Bayangkan ya, Turki itu muncul dari puing-puing kehancuran sebuah tempat. Dulunya ada suku yang nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba ada invasi yang dilakukan oleh Mongol, umat Islam semuanya dibantai habis. Pasukan Mongol itu ketika berhasil menaklukkan benteng Baghdad, khilafah Bani Abbas itu jatuh. 2 juta umat Islam dibunuh selama 40 hari. Jadi ketika mereka menginvasi kawasan Islam memang tidak ada yang disisakan. Termasuk sebelum penaklukan Baghdad ada satu tempat sekarang namanya negaranya Turkmenistan, ya, di Asia Tengah, yang di situ ada suku nomaden ini. Ketika mendapatkan serangan dari Genghis Khan, mereka berpindah, membawa seluruh keluarganya berpindah menuju ke wilayah Turki. Ketemulah satu tempat yang namanya Antokia. Kalau sekarang di peta namanya Anatolia. Di Anatolia itulah mereka menemukan seorang raja dari Saljuk sedang berperang dengan pasukan Salib. Tanpa pikir panjang, karena satu keyakinan, karena satu akidah, karena satu agama, orang ini yang bernama Tugrul Bek langsung membantu Raja Saljuk melawan pasukan Salib. Tugrul Bek yang tadinya sudah terdesak hampir kalah karena bantuan tambahan dari Raja Saljuk yang tadinya mau kalah karena bantuan dari Tugrul Bek dan teman-temannya, tiba-tiba mereka bisa memenangkan pertempuran. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan itu, diberikanlah sebidang tanah yang ada di Anatolia. Saljuk hancur, Bani Saljuk bubar. Di saat itulah Tugrul Bek, anaknya Utsman, namanya Utsman bin Ertugrul, mengumumkan kita sudah menjadi negara yang merdeka. Tadinya apa? Suku yang nomaden, yang mereka itu tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya manusia. Mata pencaharian utamanya adalah pasukan bayaran. Bayangkan sebuah negara, pasukan mata atau sumber pendapatan yang utamanya adalah pasukan bayaran. Kalau bahasa kita hari ini apa? Tukang pukul, preman. Tapi yang membuat mereka besar setelah itu adalah pilihan cita-citanya. Nah, ini yang membedakan. Jadi besar tidaknya satu bangsa ini tidak
diukur jumlah penduduk, tidak diukur dari sumber daya alam berlimpah, tidak diukur dari sumber daya manusia yang unggul, tapi diukur dari pegangan dan cita-cita bangsa itu. Nah, Utsman Ertugrul ini mengatakan kepada seluruh penduduknya, kepada seluruh orang yang jadi pengikut dia, kita ini bangsa yang Allah pilih yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dia pede betul, dia yakin betul, dia ajarkan kepada anaknya, dia ajarkan kepada keluarganya, dia ajak seluruh bangsanya untuk menerima cita-cita ini. Maka lihatlah Turki perkembangannya dari masa ke masa. Di masa Utsman memang tidak terjadi penaklukan Konstantinopel. Di masa anaknya Orhan juga tidak terjadi. Di masa cucunya Bayezid, bahkan Bayezid kalah perang dari Timur Leste sampai dia meninggal di penjara. Di generasi keberapa baru terjadi penaklukan Konstantinopel? Ternyata baru terjadi di generasi ke-7. 150 tahun penantian bangsa Turki dan berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul bangsa yang Allah pilih sebagai penakluk Konstantinopel berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Lagi-lagi kekuatan mereka tidak sehebat generasi sahabat, kekuatan mereka tidak sehebat pasukan Harun al-Rashid, tapi karena di situ ada schedule, di situ ada momentum, di situ ada generasi yang memang tepat, dibuatlah penaklukan Konstantinopel di zaman itu di tangan mereka. Hari ini kembali lagi bicara tentang realita umat Islam di Indonesia. Kita punya modal besar untuk jadi maju. Kita punya sumber daya manusia yang cukup. Kita punya sumber daya alam yang berlimpah walaupun sebagian besarnya sudah digasak oleh bangsa asing, sudah dirampas oleh bangsa asing. Tapi kita punya sumber kekuatan jumlah penduduk yang sangat besar. Kita tiba-tiba menjadi negara yang menjadi market ekonomi terbesar di dunia. Orang mungkin membicarakan kebangkitan ekonomi Cina, tapi lihat, ekonomi Cina itu tidak akan besar kalau dia tidak punya market yang besar di luar negeri. Besarnya Cina itu karena mereka ekspansi ke seluruh dunia untuk menjual produk mereka. Artinya kalau tidak ada yang beli produk mereka, mereka tidak akan besar. Pernah nonton MotoGP Pak? Nomor 1-2 selalu Honda, Yamaha. Dalam tulisan Honda apa? Dalam motornya si Marc Marquez itu ada tulisan apa? Satu hati. Dalam motornya Valentino Rossi selalu ada tulisan makin depan. Ini menunjukkan bahwa market terbesar mereka itu di Indonesia. Buat apa mereka jor-joran promosi di MotoGP? Kecuali karena faktanya yang beli motor mereka itu adalah orang Indonesia. Bicara gadget nomor 1 sekarang apa? Samsung. Di mana market terbesarnya? Kalaupun tidak nomor 1, pasti 5 besar masuk Indonesia. Sebelum Samsung, Nokia, BlackBerry begini, sempat. Sebelumnya Nokia itu dulu di masa jayanya setiap kali meluncurkan produk baru, launchingnya selalu di Jakarta. Karena memang market terbesar. Bapak-bapak ibu tahu maskapai apa? Perusahaan yang membuat pesawat namanya apa? Boeing. Selain Airbus, ya ada Boeing. Pada tahun 2012, karena ekonomi dunia yang lesu, Boeing memutuskan untuk merumahkan 10.000 karyawan. Jadi 10.000 karyawan pabriknya mau diberhentikan karena memang tidak ada order. Tahu siapa maskapai mana yang menyelamatkan Boeing dari pemecatan itu? Lion yang membeli 1.000 kapal mereka, 1.000 pesawat mereka, tiba-tiba datang ke Amerika memesan 1.000 pesawat dan ditandatangani perjanjian antara Presiden Lion dengan Presiden Boeing disaksikan langsung oleh George Bush. Hebat ya bangsa Indonesia. Tahun 2012 ekonomi dunia semua jatuh, mengumumkan kebangkrutan. Kalaupun tidak bangkrut, pertumbuhan ekonominya negatif. Tiba-tiba Pak SBY memberikan laporan tahunan di depan anggota MPR-DPR, ekonomi kita tumbuh 6,2%. Padahal menurut saya tim ekonominya Pak SBY biasa-biasa saja. Nah, kira-kira yang mengatur ini semua siapa?
Siapa yang punya jadwal di sini? Siapa? Jangan ragu. Siapa? Allah yang punya jadwal. Lihatlah, saya sudah bercerita tadi bagaimana memberikan mukadimah dari awal. Yang punya jadwal itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat momentumnya itu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang memilih generasinya siapa. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah memantaskan diri untuk dipilih. Bisa? Tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk memahami percaturan ini, untuk memahami arus besarnya ini, untuk memahami arus jadwal kebangkitan ini, kemudian kita berusaha masuk dalam jadwal itu. Itulah sekuat-kuatnya dorongan kita untuk bergerak. Kenapa saya cerita panjang lebar tentang fakta sejarah ini? Karena dalam global economic professional yang kita sebut dengan GEPRO, memang kita sedang berkumpul karena kesadaran kita untuk berekonomi dan kita memilih cara berjamaah dalam berekonomi. Tetapi dalam masalah trigger, dalam masalah hal yang bisa mendorong kita untuk bergerak, bukan ekonomi. Satu hal yang kita pegang sebagai cita-cita besar bangsa, jangan pernah ekonomi, karena saya tidak pernah menemukan dalam literatur manapun, dalam fakta sejarah manapun, ada bangsa yang besar, tumbuh besar ketika mereka memperjuangkan ekonomi. Saya belum menemukan. Baik itu dalam literatur umat Islam, baik itu dalam literatur yang tidak Islam, mau kapitalis, mau sosialis, paham-paham sebelum sosialis dan kapitalis, saya tidak pernah menemukan faktanya bangsa besar karena berpegang teguh pada cita-cita ekonomi. Tapi ada satu bangsa yang memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan Rasulullah, apa yang sudah disampaikan Allah melalui lidah Rasulnya. Tiba-tiba mereka yang tadinya bangsa yang bukan siapa-siapa, bangsa yang tadinya tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa manapun, tiba-tiba muncul menjadi sebuah kekuatan besar yang memimpin peradaban umat manusia. Bukan waktu 1-2 tahun, bukan 1 dasawarsa, 2 dasawarsa, mereka bertahan berabad-abad lamanya. Sejarah sudah 2 kali membuktikan itu, ketika Allah memilih bangsa Quraisy dan Allah memilih bangsa Turki setelah itu. Apa yang tersisa buat umat Islam Indonesia adalah kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Itulah janji Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah berjanji, Allah yang berjanji, dan ketika Allah itu berjanji, maka yang memastikan janji itu terjadi bukan siapa-siapa pastinya, Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal jeli saja melihat jadwal kebangkitan itu, kita tinggal perhatikan saja apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita punya kejelian yang mantap, kita akan melihat dengan mudah bahwa Allah itu mengirim kebangkitan itu dari arah kita, dari tempat kita, di tempat sekarang kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Innal iman la ya'tizu ilal madinati kama ta'tizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman ini akan kembali lagi ke Mekah dan Madinah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Hadis Sahih Muslim. Lihat, saya sudah menyebutkan bagaimana Islam keluar dari Quraisy menuju ke Asia Tengah, menuju ke Eropa, ya, menuju ke Afrika Utara, kemudian ke Eropa, menuju ke benua Amerika. Tapi tiba-tiba yang terakhir menerima Islam itu justru bangsa Indonesia, bangsa kita, bangsa Nusantara. Dalam arti menerima secara masif, walaupun bukti-bukti menunjukkan generasi sahabat dan generasi tabi'in dan generasi setelahnya sudah masuk ke bangsa Indonesia, tapi secara masif diterima baru pada abad ke-13 dan 14. Kita adalah negara terakhir yang menerima Islam, maka dari tempat kita inilah Islam akan kembali ke asalnya, ke Haramain, sesuai dengan tadi arah keluarnya dari mana, maka seperti itulah arah kembalinya Islam ke Mekah Madinah. Kita ini sekarang berada dalam siklus 100 tahunan munculnya gerakan dan tokoh di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. 100 tahun yang lalu, sebelum kita bergerak dengan kebangkitan ekonomi ini, jadi kami dari GEPRO sudah menyuarakan kebangkitan ekonomi ya kemana-mana. Saya sama Mas Fitra nanti yang jadi pembicara kedua ini, hampir dalam waktu 1 tahun belakangan ini kami tidak punya waktu weekend
di rumah bersama keluarga, karena kami keliling kemana-mana menyampaikan tentang perlunya kita maju dalam ekonomi dan perlunya kita berekonomi ini secara berjamaah. Ya, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah kami datangi untuk menyampaikan visi dan misi kami. Mungkin pada waktu itu, ya pada waktu kami mulai ini sebagai suatu hal gerakan yang biasa saja. Tiba-tiba, karena memang ini sudah jadwal Allah, karena memang insya Allah bangsa Indonesia ini bangsa yang dipilih, terjadi momen yang sangat besar, namanya momentum 212. Pada awalnya ini adalah protesnya umat Islam Indonesia karena ada sebuah gerakan semena-mena yang tidak menghargai umat Islam Indonesia. Bukan pergerakan ekonomi, bukan juga masalah penistaan agama. Ini ada dominasi kelompok manusia yang memaksakan, dan mereka sebenarnya minoritas, tapi karena kekuatan besar yang mereka miliki, mereka memaksakan sesuatu di negeri kita. Masalah penistaan agama itu pintu masuk. Toh orang yang menistakan agama itu juga sebenarnya tidak yakin dengan Quran. Toh kebiasaan menghina Quran, menghina Allah dan Rasulnya, Allah sudah beritahu, Rasulullah beritahu, itu kebiasaan orang yang tidak beriman kepada Allah. Tiba-tiba Allah buat momentum 212, umat Islam sadar bahwa sehebat apapun kita bergerak, kalau kita tidak memiliki sektor ekonomi, pergerakan itu tidak akan kuat. Kita akan katakan boikot satu produk, ternyata umat Islam tidak punya produk itu, apa mau dikatakan? Ketika kita katakan jangan beli dari sini, sebagai gantinya harus beli dari mana? Karena dalam fakta ilmu ekonomi, dalam ilmu syariat tentang apapun, ketika Allah mengatakan tidak boleh ini, Allah memberikan gantinya yang lain. Ketika Allah melarang perbuatan riba, Allah anjurkan kita untuk berjual beli. Ketika Allah larang dan melarang perbuatan zina, Allah anjurkan kita untuk menikah. Tiba-tiba momentum 212 yang tadinya bentuk ungkapan kekecewaan mayoritas umat Islam berubah menjadi gerakan ekonomi. Ramai-ramai orang mensuarakan untuk membuat perlunya minimarket umat Islam, perlunya mall umat Islam, perlunya pabrik roti umat Islam. Ini momentum sudah Allah yang buat, tidak siapapun yang menggerakkan. Karena awalnya ini hanya gerakan nasional pengawal fatwa, bukan ekonomi. 100 tahun yang lalu ada satu momentum di mana umat Islam bangkit di tanah Jawa ini ketika setiap kali mereka berusaha berjuang selalu dipatahkan dengan cara yang curang, dengan cara yang licik. Sebelum saya bercerita tentang 100 tahun yang lalu, kita bicara tentang 100 tahun sebelumnya dan 100 tahun sebelumnya juga 100 tahun sebelumnya. Ada generasi awal namanya Sultan Agung Hadikusumo. Dia seorang raja Jawa yang hebat, yang mampu menyusun kekuatan bangsa Jawa pada waktu itu, bangsa Indonesia pada waktu itu, semuanya dibawa untuk melakukan satu perjuangan melawan kepada penjajahan Belanda. Apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Batavia berhasil ditaklukkan, namanya berubah menjadi Jayakarta. Setelah itu kita tahu apa yang terjadi terhadap raja-raja Jawa. Belanda melakukan politik divida et impera, pecah belah untuk dijajah. Dihasutlah satu raja untuk memberontak pada raja yang lain, dihasutlah antara kakak dan adik untuk bertengkar, antara anak dengan orang tua, terpecahlah para pemimpin Jawa pada waktu itu. 100 tahun setelah itu muncul lagi kekuatan yang digalang oleh seorang raja juga, namanya Panembahan Senopati, atau Belanda menyebutnya Pangeran Sampernyawa. Kenapa disebut Pangeran Sampernyawa? Saking jagoannya dia. Setiap dia keluar ada Belanda yang mati. Takut sekali mereka terhadap gerakan ini, tapi ujungnya juga kita tahu berakhir perjuangan Pangeran Sampernyawa, umat Islam dijajah. 100 tahun setelah itu ada Pangeran Diponegoro. Dia bukan lagi sultan, dia bukan lagi raja, tapi dia seorang anak keturunan raja yang menggalang kekuatan umat Islam yang ada di Pulau Jawa ini untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. 5 tahun berperang, dari tahun 1820 sampai 1825, bukan pada maghrib ini ya, tahun ini. Tahun dia tidak lebih cerita Jawa. 1820 ke 1825 ini tahun. 10 juta gulden sudah dianggarkan Belanda selama 5 tahun untuk menghabisi perlawanan Pangeran Diponegoro. Tidak berhasil. Pangeran Diponegoro malah semakin kuat.
perang yang dia lancarkan dengan perang gerilya itu tidak bisa ditumpas oleh Belanda. Sampai akhirnya Belanda kembali lagi menggunakan cara liciknya, menggunakan Pangeran Diponegoro untuk berunding, lalu ditangkaplah beliau dan diaksikan. 100 tahun berikutnya, belajar dari sejarah yang sudah tadi, muncullah tokohnya yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto, bukan lagi gerakan konfrontasi perang melawan Belanda. Beliau menyampaikan sebuah konsep baru bahwa yang kita lawan ini bukan pemerintah Belanda. Yang kita lawan ini adalah dominasi kelompok ekonomi yang bernama VOC yang menunggangi pemerintah Belanda untuk menjajah, menggasap, mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam Indonesia. Maka dibuatlah gerakannya gerakan ekonomi dengan kendaraannya disebut sebagai Syarikat Dagang Islam. Dalam waktu 5 tahun Pak Cokro kemana-mana menyampaikan perlunya umat ini bersatu dalam ekonomi. Berhasil. Kilang-kilang Belanda bangkrut, toko-toko Belanda tutup. Mereka merugi dalam semua jenis perdagangan karena umat Islam bersatu dalam ekonomi. Mungkin tidak terjadi di zaman beliau, tapi lihat, bangsa Indonesia ini muncul, tokoh-tokohnya itu semuanya ada hubungannya dengan beliau. Tapi kalau kita lihat, ketika dia memilih jalur ekonomi dalam berjuang, beliau kemana-mana selalu bercerita tentang kekuatan utama Syarikat Dagang Islam itu ekonomi. Beliau mengatakan bahwa perjuangan ini akan berhasil kalau ditopang 3 kekuatan. Ada yang ingat apa saja? Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Ulangi, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Nyebut ekonomi kan? Gak ada ekonomi. Gerakan ekonomi, gerakan dalam penyadaran ekonomi terhadap bangsa, tapi satu pun dia tidak menyebutkan bilang perjuangannya ekonomi. Dia menyebutkan yang penting itu adalah ilmu, yang penting itu adalah tauhid, yang penting itu adalah taktik dan siasat. Dan berhasil. Mungkin sekali lagi tidak terjadi puncak kejayaan di zaman dia, karena ini bicara lagi generasi yang terpilih. Tapi dahsyatnya sebenarnya apa yang dibangun oleh Pak Cokro ini luar biasa. Ada seorang anak muda ketemu sama beliau di sebuah stasiun di Bandung, ngobrol 2 jam saja dengan Pak Cokro. Obrolan 2 jam ini merubah paradigma berpikir. Obrolan 2 jam ini merubah cita-cita perjuangannya. Obrolan 2 jam ini betul-betul merubah cara dia bergerak. Akhirnya tokoh ini muncul menjadi Perdana Menteri Indonesia. Siapa namanya? Muhammad Nasir. Hanya karena 2 jam obrolan dengan Pak Cokro. Bagaimana dengan orang yang ngekos di rumahnya? Seperti Soekarno. Jadi presiden, bahkan menjadi founding father negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menunjukkan kebesaran visi-visi perjuangan yang dibuat oleh Pak Cokro. Nah, kita sekarang berada dalam siklus 100 tahun. Kita memang menjelang itu, tahun 2016 menuju tahun 2017. Ini akan menjadi generasi yang kelima di tanah Jawa. Ini insya Allah mudah-mudahan Allah pilih menjadi generasi yang ketiga di dunia ini. Jadi materi saya sebelum zuhur ini saya beri nama, dari tadi saya berbicara tentang reposisi ekonomi. Tren tentang kebangkitan ekonomi memang sudah terjadi 10-20 tahun belakangan. Ya, kalau dulu teman-teman kuliah ini berpikir gimana caranya setelah bekerja mencari dapat atau mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan-perusahaan yang bonafit, di perusahaan-perusahaan yang kalau bisa internasional untuk mendapatkan gaji yang besar. Tapi tren di tahun 2010-an ke sini, bahkan dari sejak tahun 2000-an, tren mencari pekerjaan setelah kuliah ini sudah agak berkurang. Apalagi setelah 2010, bukan lagi cari pekerjaan. Orang-orang yang kuliah itu sudah berpikir setelah kuliah ini mereka kira-kira mau bikin apa, mau bisnis apa. Itu yang terjadi. Makanya pelatihan-pelatihan di bidang ekonomi Islam, pelatihan-pelatihan di bidang
bisnis dan entrepreneurship ini di kampus-kampus selalu didatangi orang, selalu dipenuhi oleh peminatnya. Karena trennya sebenarnya bukan kita juga yang bikin, ini tren Allah Subhanahu wa taala yang buat. Di situ umat Islam sudah menyampaikan konsepnya, ya. Banyak sekali pelatihan entrepreneur yang mengatakan kita ini umat Islam harus kaya raya karena 9 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang kaya. Pernah dengar ini? Pernah dapat? Pernah? Sering dijadikan motivasi awal agar umat Islam mau masuk dalam sektor bisnis, dalam sektor ekonomi, dalam sektor entrepreneurship. Namun alangkah disayangkan ketika sampai pada tataran ilmu bagaimana menjadi kaya, kita seolah-olah berhenti tidak punya role model yang akan kita tampilkan, yang akan kita kedepankan. Justru ketika membahas bagaimana membangun kekayaan, bagaimana menuju kekayaan, dan bagaimana mengelola kekayaan, justru yang dijadikan contoh itu adalah tokoh-tokoh yang sama sekali tidak tahu Islam, tokoh non-muslim yang tujuan bergerak dalam ekonomi itu sangat berbeda dengan kita. Tidak ada satupun mungkin tujuan mereka ini dalam rangka beribadah, sama sekali tidak ada. Mereka hanya membangun kekayaan, mereka menuju kekuatan. Kalaupun tidak menuju kekuatan, tidak mengendalikan dunia ini dengan kekuatan uang yang mereka miliki, mereka ingin nama besar. Bill Gates dengan kekayaannya miliaran dolar sudah punya wasiat, nanti kalau saya mati, anak saya, keturunan saya cuma berhak 10 juta dolar atas kekayaan, sisanya itu untuk Bill Gates Foundation. Mungkin beliau terilhami dengan Alfred Nobel yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu, tapi namanya masih disebut sampai sekarang karena setiap tahun ada penghargaan atas nama Nobel. Ini hal yang sangat disayangkan ketika sampai pada ilmu aplikasinya kita seolah-olah tidak ada contoh. Padahal ketika dikatakan 9 sahabat Rasulullah dijamin masuk surga dari 10 itu adalah orang-orang kaya, mari kita pelajari bagaimana mereka menuju kaya dan bagaimana mereka mengelola kekayaan. Ada yang tahu siapa saja di 9 itu? Sebut saja salah satunya. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu suatu ketika dipanggil oleh Rasulullah, Utsman, penguasa ekonomi di Madinah ini adalah yang memiliki sumur. Kamu siapkan sejumlah uang untuk mengakuisisi sumur milik Yahudi. Utsman menyiapkan 8.000 dirham, harga yang sangat lebih dari pasaran, karena pasaran sumur waktu itu 6.000 saja. Tapi dia siapkan, ini berhadapan dengan Yahudi. Yahudi ini memang kalau berbisnis curang, dan posisi Yahudi ini nggak butuh uang untuk menjual barangnya ini. Kita bayangkan membeli suatu barang dari orang yang tidak ingin menjualnya memang persiapan dengan harga yang lebih dari pasar. Ternyata setelah menyiapkan dana 8.000 pun, ternyata dealnya itu di angka 10.000 dirham, jauh di atas pasaran harga waktu itu. Setelah deal selama 10.000 dirham, dasar Yahudi ya, Yahudi ini bilang, Utsman, 10.000 dirham itu harga setengah. Setelah ini kita masih bergiliran, kamu sehari saya sehari. Coba kira-kira kalau kita digituin sama partner bisnis, apalagi kalau tahu kita dia itu Yahudi, kira-kira apa? Kalau orang Banten keluar apa aja? Senjata apa aja? Blok mana? Cimande. Tapi Sayyidina Utsman ini punya guru, punya mentor. Pentingnya bisnis itu, salah satu hal yang penting dalam bisnis itu mentor. Makanya gerakan Genpro ini, salah satu ciri Genpro untuk menjadi ritualnya Genpro ada GMB, Genpro Mentoring Bisnis. Nanti Coach Fitra cerita apa itu GMB, kenapa perlu GMB, bagaimana caranya GMB, untuk apa dibuat GMB. Supaya para pengusaha ini punya mentor, punya orang yang mengajarkan, punya orang yang mengarahkan. Itu penting sekali. Di antara kerjaan yang tidak gampang memulai kembali bangkit ekonomi Islam ini adalah trauma masa lalu. Seringkali bisnis sesama kita itu tidak tuntas, tidak selesai, menyisakan masalah. Kalau kita terhimpun dalam
barisan, kemudian punya verifikasi keanggotaan yang jelas, bahkan setiap anggota itu adalah satu lingkup pembinaan. Mudah-mudahan hal ini bisa kita kurangi, mudah-mudahan hal ini bisa kita tekan. Kalau ada di antara saudara kita yang sudah bermasalah bisnisnya, segera disikapi dan segera diselesaikan bersama supaya ada jalan keluar untuk bersama. Nah, kembali lagi kepada Utsman ini bukan pengusaha yang jalan sendiri, bukan pengusaha yang bermanuver sendiri. Dia melakukannya secara berjamaah, dia bergerak atas nama awal jama'i, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, bercerita Rasulullah begini hasil. Kata Rasulullah, jangan kalah pintar kalau sama Yahudi, kita buat tadi apa yang mereka kalau mereka sudah berulang, kita buat sesuatu yang bisa mengalahkan mereka. Kata Rasulullah, sampaikan kepada seluruh sahabat Madinah, jangan mengambil air, jangan beli air sumur di saat jatahnya Yahudi itu, tapi belilah di saat jatahnya Utsman bin Affan, dan bilang kepada semua orang gratis, nggak perlu beli. Dalam hitungan hari saja berita itu sudah heboh. Orang-orang di Madinah hanya mau membeli air, mengantri mengambil air di sumur itu di jatah di saat siapa? Sayyidina Utsman, jatahnya beliau. Bisa kebayang? Jumlah umat Islam Indonesia kita arahkan untuk beli di satu tempat. Kalau kita mampu punya kekuatannya, umat Islam ini yang jumlahnya 80% lebih ini, beli di sini dan semuanya satu suara, bayangkan. Saya pikir membalik ekonomi yang faktanya hari ini 90% kekayaan alam Indonesia dimiliki atau ekonomi Indonesia dimiliki oleh 10%, saya yakin bisa berputar dengan cepat. Itu yang terjadi saat itu. Hanya hitungan hari, Sayyidina Utsman itu datang lagi kepada Yahudi, nanya, gimana? Parah. Ada yang beli. Di saat saya jaga tak ada yang beli. Oh, gimana kalau begitu? Saya beli lagi sisanya. Oh, beli aja. Berapa? Harganya berapa? Terserah kamu bayar berapa. Kekuatan manusia, kekuatan beramal damai. Mereka curang, mereka licik, itu sifat mereka. Jangan lawan dengan cara yang sama, jangan lawan dengan kelicikan, dengan kecurangan. Kita gunakan cara kita. Suatu ketika Utsman bin Affan pulang dari perdagangan. Di saat itu kondisinya lagi paceklik, lagi susah. Barang-barang mahal karena jarak, barang-barang mahal. Semua mengalami kesulitan ekonomi. Ternyata Sayyidina Utsman sudah bertijarah, berbisnis di luar sana, berhasil sangat besar, sehingga kafilah dagangnya itu ujung depannya sudah sampai, belakangnya belum kelihatan. Saking banyaknya apa yang dia bawa pada waktu itu. Para pedagang yang nakal sudah mencegat Utsman sebelum masuk kota. Di sini masyru'nya perdagangan ataupun jual beli yang diharamkan Rasulullah adalah talaqir rukbah, mengatur distribusi atau memonopoli perdagangan. Datanglah para pedagang nakal ini, Utsman, jangan kamu yang masuk ke Madinah, biar saya saja. Saya beli semua apa yang kamu bawa ini 2 kali lipat dari modalnya. Apa jawaban saya, Utsman? Saya sudah ada tawaran lebih dari itu. Oh, kalau begitu saya tawar 3 kali. Beli 100, saya beli 300 katanya. Kata Sayyidina Utsman, saya sudah ada tawaran lebih besar. Oh, dinaikkan lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali lipat. Jawaban Sayyidina Utsman, mantap, saya ada tawaran lebih besar dari itu. Sampai yang nawarin bingung, siapa itu? Kata Sayyidina Utsman, saya di hari ini sudah menyerahkan semua apa yang saya bawa ini untuk umat Islam. Coba kira-kira kalau kita pakai pergerakan ekonomi ini dengan ilmu ekonomi yang kita pelajari hari ini, kita pakai ilmu akuntansi yang kita pelajari hari ini, di mana letaknya profit Utsman itu? Di mana untungnya dia? Dalam neraca yang kita buat dalam laporan keuangan kita, profitnya di mana? Kalau kita ukur pakai ilmu ekonomi sekarang dan ilmu akuntansi sekarang, nggak ada itu caranya. Karena ilmu ekonomi Islam berbicara, keuntungan itu tidak selamanya berupa pertambahan aset dan omset, tidak selamanya bertambah keuntungan materi. Ada kalanya untung kita itu yang lain, ada kalanya dalam bisnis kita itu untungnya bertambah saudara.
Hari ini orang lebih banyak kehilangan saudara demi bisnis daripada kehilangan bisnis ya untuk mendapatkan saudara. Kadang-kadang dalam bisnis ini omset kita, aset kita adalah bertambah sabar, bertambah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau pakai kacamata Islam dalam ekonomi, hari itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, kalau pakai logika kita, dalam logika kita berekonomi hari ini nggak kena. Paling banter orang mampu menginfakkan keuntungannya, modalnya kan dia gunakan lagi untuk bisnis lagi, kan gitu logikanya. Kalau pedagang sekarang paling banter mau 2,5% sebagai zakat kewajiban kepada Allah. Ini yang diserahkan oleh Utsman, seluruh apa yang dia miliki, seluruh apa yang dia bawa pada waktu itu. Kira-kira profit yang didapatkan oleh beliau pada hari itu apa? Di saat yang bersamaan, orang kaya punya kesempatan untuk melakukan satu amalan. Di saat itu Allah ridho orang beriman itu. Sulitnya kita mengejar keridhaan Allah dan orang-orang dengan manusia di saat yang bersamaan? Sulit. Seringkali kita mengejar ridho Allah, orang tidak suka. Seringkali kita mengejar ridho manusia, belum tentu ridho Allah kita dapatkan. Para pengusaha dengan hartanya, para entrepreneurship dengan kemampuan berinfaknya punya kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan orang beriman di saat yang bersamaan. Itulah lebihnya orang berekonomi dengan cara Islam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang kaya raya, hidupnya berkah luar biasa. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar. Mereka menjadi kaya bukan untuk memperkaya, bukan untuk memperbanyak hartanya, tapi mereka ini berlomba untuk memberikan harta terbaiknya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah mengatakan, siapa yang berinfak hari ini maka tidak berdarat bagi dia dosa apapun yang dia lakukan setelah ini. Kita lihat para sahabat berlomba membawa harta terbaiknya. Yang nyampe duluan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ditanya oleh Rasulullah, kamu bawa apa wahai Umar? Wahai Rasulullah, saya membawa setengah harta saya serahkan untuk perjuangan. Setelah itu beliau melipir, mengintip apa yang dibawa oleh Abu Bakar. Karena biasanya yang selalu duluan itu siapa? Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu paling duluan terus menerima Islam, paling duluan. Rasulullah pernah mengabsen, siapa yang subuh ini sudah menengok orang sakit, siapa yang subuh ini pernah ini, selalu Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar karena dia paling duluan. Dikala itu Umar duluan, Umar mengintip apa yang dibawa oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu bawa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya membawa semua apa yang saya miliki. Semua harta saya serahkan kepada kau. Apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar untuk keluarga? Aku sisakan Allah dan Rasul. Umar mengintip, mencuri dengar apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, bukan iseng, bukan mau heboh-heboh, bukan mau cerita-cerita. Dia ini ingin berlomba dengan Abu Bakar. Maka sejak hari itu pun Umar tidak pernah lagi membawa setengah untuk Rasulullah ketika Rasulullah menginginkan. Hanya sekali itulah Umar membawa setengah. Bukti yang tidak bisa terbantahkan adalah 9 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, dan mereka ini orang-orang kaya. Tidak satu pun dari mereka yang ketika mereka meninggal anak keturunannya menerima warisan. Kekayaan yang banyak itu mereka selesaikan di dunia, mereka berikan kepada umat Islam. Mereka rajin berinfak. Sebelum mati pun mengatakan, kalau ada yang tersisa dari hartaku itu milik Baitul Mal. Siap tak? Kita kejar kekayaan, kita kumpul kekayaan untuk diserahkan, bukan untuk anak kita lagi. Berat. Kalau memang ingin seperti sahabat, itu memang berat. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Memerintah selama 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah paling miskin, paling tidak punya harta. Dia sudah menjadi khalifah yang susah, khalifah yang miskin. Dia pun berwasiat, kalau aku mati nanti, maka apa yang belum sempat aku serahkan ke Baitul Mal itu milik Baitul Mal. Tapi orang bertanya,
inilah kenapa jawabannya, kenapa generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in banyak dari mereka menyerahkan hartanya sebelum mereka meninggal untuk Baitul Mal. Jawabannya didapatkan dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, kalau anak keturunanku orang soleh maka rezeki orang soleh di tangan Allah. Kalau anak keturunanku bukan orang soleh, aku tidak sudi harta ini dipakai oleh mereka. Umar meninggal, harta kekayaannya dihitung, ternyata uangnya masih cukup untuk mengurusi jenazahnya, diurusi untuk dikafani dan dimakamkan. Setelah beliau selesai dikafani, dimakamkan, uangnya masih ada. Waktu itu para ulama bilang, sudah agak apa-apa, toh hartanya gak seberapa, coba hitung berapa sih? Ada 11 anak laki-laki waktu itu, dihitung, satu orang itu dapat 11 dirham. Satu dirham hari ini 60.000 rupiah. Berarti warisan seorang anak khalifah pada waktu itu 1.150.000 per anak yang jumlahnya 11. Banyak atau sedikit? 1.150.000 seluruh kekayaannya. Kata para ulama, nggak apa-apa, sampaikan dulu kepada anak-anaknya. Nanti anak-anaknya mau serahkan ke Baitul Mal, biar saja itu mereka nanti. Waktu itu apakah jumlah uang sedikit? Mari kita hitung ketika Hisham bin Abdul Malik meninggal. Dia raja, dia khalifah setelah Umar. Setelah Umar ada satu, setelah itu ada Hisham bin Abdul Malik. Ketika harta kekayaannya dihitung, jumlah anak laki-lakinya ternyata pas, jumlahnya 11 juga. Satu anak dapat warisan 1 juta dinar. Kali 2 juta. 1 dinar itu 2 juta rupiah. Berapa? 2 juta kali 1 juta berapa? Hah? 2 triliun. Nolnya ada 12. Artinya uang tidak sedikit waktu itu, banyak. Jadi kalau Khalifah Umar mewarisi anaknya 1.150.000 itu sangat sedikit untuk ukuran Khalifah, karena Khalifah setelahnya punya warisan per anak 2 triliun. Tapi sekarang memberitahukan kita, orang yang menyaksikan kejadian ini mengatakan dalam kitab sejarah, beberapa tahun setelah itu saya melihat Hisham bin Abdul Malik, anak-anaknya yang punya warisan 1 juta dinar itu, salah satu dari anak-anaknya sedang mengantri pembagian zakat. Sementara di sisi lain saya melihat salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz berangkat ikut perang dengan membawa 100 ekor kuda perang. 1 ekor kuda perang bukan kuda zaman. Ini ukurannya kuda perang umum yang harganya ratusan juta bahkan sampai 2 miliar satu. Itu yang dibawa oleh salah satu anak Umar ketika akan perang, padahal kita tahu warisannya tadi disebutkan kurang. Berarti apa yang diwariskan oleh Umar adalah idealisme, cita-cita, keyakinan, jiwa besar. Itu warisan terbesar kita kepada anak cucu kita daripada harta yang kita usahakan. Harta akan habis, kekayaan akan musnah, tapi cita-cita, kalau kita mampu mempunyai satu perjuangan besar, dan kita pastikan perjuangan besar ini sampai kepada anak dan cucu kita, kepada keturunan kita, jangan khawatir dengan kehidupan mereka. Hebatnya Turki itu tidak berhenti cita-citanya ketika pendirinya mati. Pendirinya mampu menyampaikan kepada anaknya yang bernama Orhan, Orhan kepada cucunya yang bernama Bayezid, Bayezid kepada Muhammad, Muhammad kepada Murad, Murad kepada Muhammad, Muhammad kepada Murad. Barulah di generasi yang ketujuh yang namanya Muhammad juga baru terjadi penaklukan Konstantinopel yang sebenarnya cita-cita itu pertama kali diperkenalkan, disampaikan oleh pendiri Kesultanan Turki yang bernama Uthman Ertuğrul. Wallahu a'lam bishawab. Itu sesi pertama dari saya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada duhur, kita dengarkan pemaparan dari Coach FJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Abah Mas Kurniawan. Ada pertanyaan? Ini bicara sejarah ya. Dan selama mengikuti beliau selalu tidak ada sesi tanya jawab. Karena kita tidak bisa dan menanyakan sesuatu tentang sejarah, gitu ya. Baik, baiklah, mohon untuk tidak turun terlebih dahulu. Belum disuruh turun, Pak. Jadi harus sampai nawatokna dengan MC ya. Yang berikutnya ada penyerahan Jenderal kita. Pertanyaannya.
Mari sekarang. Ikut. Ya. Saya lapar ini dari Jawa kayak PMPS. Masuk kan ya. Ah. Satu. Sekali lagi. Satu, dua. Ya. Eh,